Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Saudara. Bagaimana kabar? Puji Tuhan. Sehat walafiat. Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudari, kalau lihat gaya kita pagi ini tertawa, berarti kita semua dalam suasana bahagia. Itulah masalah. Betul. Jadi siapa yang saat ini lagi bahagia? Yang saat ini lagi bahagia cuma 20 orang. Yang lain lagi bahagia. Bahagia. Tanda orang bahagia apa? Ketawa. Begitu, tanda orang bahagia. Tapi kalau ketawa terus itu tanda orang gila. Tanda orang bahagia senyum. Tanda orang bahagia bukannya ceria. Tanda orang bahagia bukannya betul-betul menggambarkan suasana sukacita. Kalau dilihat dua pasal kita di atas, mereka bahagia. Rosmi. Tanda orang bahagia yang senyum, bukan ceria dan seterusnya. Pokoknya suasananya tanda kebahagiaan itu pasti berbeda kalau dikatakan dengan orang yang bersedih. Nah, kalau dilihat sabda Tuhan hari ini kontras, berbahagialah orang yang menangis. Tanda orang bahagia yang menangis. Berbahagialah orang yang dihina. Berbahagialah orang yang difitnah. Bahasa kita, berbahagialah orang yang digosip. Tahu bahasa kita? Berbahagialah orang dan seterusnya mengatakan justru situasi yang kontras. Ungkapan kebahagiaan kita tahu lewat tertawa, lewat keceriaan, lewat sukacita. Tetapi hari ini Tuhan mengatakan justru situasi yang sangat berbeda. Mengapa Tuhan mengatakan seperti itu? Rupanya dalam menjalani kehidupan ini kita harus berjalan seimbang antara suasana hati yang menggembirakan, tetapi kita juga tetap harus ingat suatu saat atau selama kita menjalani hidup dunia ini tidak akan selamanya juga merasakan kebahagiaan. Kadang-kadang tanpa kita sadari dan mungkin tidak kita harapkan, kita pun berada dalam situasi yang kurang membahagiakan. Bisa saja, ya pasti sampai sekarang ini, kalau saya juga bertanya kepada kita semua, ada yang mulai sejak pagi sampai dia umur sampai detik ini selalu bahagia. Ada. Pasti ada saatnya juga kita menangis. Kalau ada yang mulai dari nangis sampai sekarang bahagia dan ketawa terus, perlu dipertanyakan dengan kita bertiga ya. Jadi penting sekali untuk melihat bagaimana sabda Tuhan itu berbicara, memberikan kewaspadaan kepada kita supaya hidup itu berjalan seimbang. Dan biasanya dalam suasana bahagia itu orang merasakan dan menerima dan sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan hadir bersama dengan mereka. Tapi justru Tuhan mengatakan di situasi-situasi yang tidak membahagiakan, Ia akan hadir dengan jaminan dan janji yang dikatakannya setiap akhir dari sabda bahagia. Berbahagialah orang yang menangis karena mereka akan tertawa. Dan itulah jaminan yang disampaikan oleh Tuhan. Menjalani hidup kita harus menyadari tidak selamanya kita perlu dengan sukacita, tidak selamanya kita perlu dengan kebahagiaan. Ada saatnya kita pun mengalami yang namanya situasi sebaliknya. Ada saatnya kita bergurau, ada saatnya kita lesu, ada saatnya kita bersedih, ada saatnya kita menangis. Tapi di balik suasana seperti itu, Tuhan mengatakan, ingat jika hidup ini dijalani bersama dengan Dia, dalam situasi-situasi seperti itu, Tuhan hadir dan memberikan jaminan yang dikatakannya kepada kita di akhir sabda bahagia. Memang biasanya dalam suasana syukur, dalam suasana gembira, orang mengingat Tuhan. Biasanya dalam situasi yang penuh dengan sukacita dan kegembiraan, orang mudah untuk mengingat Tuhan beserta dengan Dia. Pada saat-saat sebaliknya, biasanya justru orang merasa ditinggalkan oleh Tuhan.
situasi yang sebaliknya orang biasanya merasa diberikan cobaan oleh Tuhan. Dalam situasi yang sebaliknya orang merasa berjuang sendiri. Dan melalui sabda bahagia yang disampaikan oleh Tuhan hari ini, dia katakan, berbahagialah kamu karena kamu menangis, sebab nanti kamu akan tertawa. Tuhan mengatakan di balik suasana syukur dan suasana bahagia akan ada suasana yang sebaliknya, dan jangan takut sebagai orang beriman, kita pasti ditemani oleh Tuhan yang akan memberikan jaminan. Justru kalau kita melewati situasi sebaliknya yang diberikan oleh Tuhan dengan menyadari dan pasrah kepadanya, kita akan sampai kepada jaminan yang diberikan kepada kita. Dan jaminan itu sepertinya akan kita nikmati di dalam kerajaan-Nya. Saatnya nanti, memang di dalam gaya hidup iman kita, kalau dipikir-pikir akan sangat banyak tantangan dan hambatan serta perjuangan yang dilewati. Tetapi yang namanya berjuang di dalam iman, berarti kita berjuang menemukan, dan kalau kita bisa melewatinya, situasi bahagia yang dijanjikan Tuhan akan kita nikmati di dalam kerajaan abadi surga. Sebelum Tuhan memberkati kita. Amin.